Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang medan magnet. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ayu Fajri Ramdaniyah dan Siti Marwah Nur Saputri. Materi ini dibuat untuk memenuhi modul yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Yang pertama ada tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu untuk memahami prinsip dasar medan magnet dan bagaimana medan magnet dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, untuk memahami konsep induksi elektromagnetik, yaitu pembangkitan arus listrik melalui perubahan medan magnet yang melintasi suatu kawat. Yang ketiga, memahami prinsip dasar listrik, arus bolak-balik atau AC, dan perbedaannya dengan listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu medan magnet. Oke, mari kita mulai dengan bab 1, yaitu medan magnet. Oke, sebelum membahas materi kali ini, kita awali dengan pendahuluan dulu, di mana pada saat kalian menggunakan kipas angin, terdapat arus listrik yang mengalir ke kipas angin. Arus listrik tersebut digunakan untuk menciptakan medan magnetik dalam lilitan kawat dan logam magnetik dari dinamo kipas angin, sehingga baling-baling kipas kalian dapat berputar. Selain itu, medan magnetik juga dapat diaplikasikan pada kereta, karena medan magnetik yang sangat besar dengan kutub yang berlawanan antara rel dan kereta mengakibatkan terjadinya gaya tolak-menolak. Oleh sebab itu, dapat meminimalkan gaya gesekan yang terjadi sehingga kereta dapat melaju dengan lebih cepat. Nah, dari pendahuluan tersebut, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, mengapa sebuah kipas angin memiliki arah pergerakan baling-baling searah dengan jarum jam? Jika jumlah lilitan kawat pada dinamo kipas tersebut diperbesar, apa yang terjadi dengan arah pergerakan baling-baling kipas tersebut? Jelaskan, menurut kalian, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Oke, kita masuk ke materi. Apa sih itu medan magnet? Medan magnet merupakan suatu ruangan di sekitar kawat penghantar berarus listrik yang dapat menimbulkan gaya magnetik. Selanjutnya, apa aja sih yang akan dipelajari pada bab medan magnet ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Yang kedua, gaya magnetik atau biasa disebut gaya Lorentz. Yang ketiga, penerapan gaya magnetik di dalam industri. Oke, materi yang pertama adalah tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Terdapat hukum Biot-Savart di dalamnya, di mana 1 berbanding lurus dengan kuat arus listrik, 2 berbanding lurus dengan panjang kawat, 3 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar, 4 sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Pada hukum Biot-Savart ini terdapat persamaan sebagai berikut. dB sama dengan K dikali I dl sin theta per R kuadrat sama dengan mu0 per 4pi sama dengan I dikali dl sin theta per R kuadrat. Oke, selanjutnya, induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Nah, untuk menghitung induksi magnetik di suatu titik di sekitar kawat penghantar lurus dan panjang yang memiliki arus sebesar I, kita dapat menggunakan hukum Biot-Savart seperti berikut, di mana BP sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A, dengan keterangan sebagai berikut yang bisa teman-teman simak. Next, ada contoh soal yang pertama. Contoh soalnya adalah, di dalam situasi ini, kita memiliki sebuah kawat lurus panjang yang mengalirkan arus listrik sebesar 10 ampere.
dari arah timur ke barat. Nah, tugasnya adalah menentukan besarnya dan arah induksi magnetik di titik P yang terletak tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Ayo teman-teman coba dijawab dulu, selanjutnya ada pembahasan dari soal ini. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah dicoba contoh soal sebelumnya? Selanjutnya adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui I sama dengan 10 ampere, A sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter, mu 0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 WB, A pangkat min 1, M pangkat min 1. Yang ditanyakan adalah berapa BP-nya? Maka kita dapat menjawabnya dengan hukum Biot-Savart yang sebelumnya, di mana BP sama dengan mu 0 dikali I per 2pi dikali A, sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2pi dikali 0,1, sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5T, ke arah selatan ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan materinya. Induksi magnetik pada sumbu lingkaran kawat berarus listrik. Karena kawat penghantarnya memiliki bentuk lingkaran, panjang kawatnya dapat dinyatakan sebagai keliling lingkaran. Maka dari itu, besar induksi magnetik di titik P dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di layar. Next, kita punya contoh soal yang kedua, yaitu pada situasi kali ini, terdapat sebuah kawat penghantar yang membentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri dari 20 lilitan. Arus listrik yang mengalir di kawat tersebut memiliki besaran sebesar 10 ampere. Nah, tugasnya adalah menghitung besarnya induksi magnetik di titik pusat lingkaran dan di titik yang terletak pada garis sumbu dengan jarak 6 cm dan dari pusat lingkaran. Jadi ada dua pertanyaan yang bisa teman-teman coba untuk menjawabnya. Bagaimana? Apakah sudah bisa terjawab oleh teman-teman soal yang sebelumnya? Selanjutnya ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama diketahui A-nya sama dengan 8 cm sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2 meter dan X-nya sama dengan 6 cm atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada I sebesar 10 ampere dan N-nya sebanyak 20 lilitan. Yang ditanyakan pertama adalah BP pada titik pusat lingkaran, yang kedua adalah BP pada titik dengan jarak 6 cm dari pusat lingkaran. Maka selanjutnya kita dapat menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2A. Sebelumnya kita harus mencari R-nya dulu, sama dengan akar X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 35 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi untuk R-nya adalah 10 cm. Kemudian kita dapat masukkan ke dalam rumus BP sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 20 per 2 dikali 8 dikali 10 pangkat min 2. Jadi untuk hasil BP di titik pusat adalah 5pi dikali 10 pangkat min 3T. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya yaitu adalah BP pada titik di jarak 6 cm dari pusat lingkaran. Rumusnya adalah BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N dikali sin pangkat 3 alfa per 2A sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 20 dikali 0,8 pangkat 3 per 2 dikali 8 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 2,54pi dikali 10 pangkat min 6T. Itu adalah titik pada jarak 6 cm dari pusat lingkaran. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gaya magnetik atau gaya Lorentz. Motor listrik adalah perangkat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.
motor listrik dapat berputar karena adanya timbul gaya Lorentz atau gaya magnetik pada kumparan kawatnya yang menghantarkan atau mengalirkan arus listrik. Gaya ini terjadi ketika kumparan kawat berada di dalam medan magnet. Saat arus listrik mengalir melalui kumparan kawat, medan magnet akan terbentuk di sekitarnya. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet permanen di dalam motor yang menghasilkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Nah, gaya ini bekerja pada kumparan kawat dan menyebabkan kumparan tersebut mengalami gaya tarik atau gaya dorong sesuai dengan prinsip aksi dan reaksi. Contohnya seperti 1. Gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. 2. Gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. 3. Gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada penerapan gaya magnetik dalam industri. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menggunakan peralatan listrik yang didukung oleh motor listrik, seperti pompa air, mesin cuci, kipas angin, mesin jahit, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengukur arus listrik, kita akan menggunakan alat yang bernama ampermeter. Sedangkan untuk mengukur tegangan listrik, akan digunakan alat yang bernama voltmeter. Motor listrik, ampermeter, dan voltmeter ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Nah, prinsip kerja ketiga alat tersebut dapat kita jelaskan. Yang pertama ada motor listrik. Motor listrik adalah sebuah alat listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Secara prinsipnya, motor listrik terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Selanjutnya, alat ukur listrik. Pada dasarnya ini, cara kerjanya sama dengan motor listrik, yaitu keduanya menggunakan prinsip gaya magnet. Perbedaannya hanya terletak pada ampermeter dan voltmeter, di mana di jangkar tempat kumparan dibelitkan terdapat sebuah pegas yang bertujuan untuk meredam putaran kumparan. Nah, selesai sudah penjelasan materi tentang medan magnetik. Jadi, kesimpulan untuk materi ini adalah medan magnet di sekitar kawat berarus menghasilkan gaya magnetik atau gaya Lorentz yang mempengaruhi partikel bermuatan dalam kawat tersebut. Gaya ini tergantung pada besar arus listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat. Penerapan gaya magnetik dalam industri itu sangat luas, termasuk di dalam pembuatan generator listrik, motor listrik, dan transformator. Selain itu, medan magnet juga digunakan dalam bidang medis seperti MRI dan memiliki peran penting dalam melindungi bumi dari radiasi matahari dan membantu navigasi dengan kompas. Terima kasih telah menonton video ini dan menghabiskan waktunya bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar fisika. Kami senang bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.